Breaking News Kompas TV masih bersama Anda terkait dengan pantauan banjir yang melanda sejumlah titik di wilayah Jabodetabek. Dan saudara 5 RW di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir disebabkan luapan Kali Ciliwung hingga di permukiman warga. Tingginya debit air Ciliwung sejak Selasa dini hari, saudara, meluap ke permukiman warga dengan ketinggian hingga mencapai 3 meter. Hampir 3.000 jiwa di 5 RW Kelurahan Cililitan terdampak banjir akibat meluapnya air Kali Ciliwung. 5 lokasi pengungsian disediakan bagi warga terdampak banjir di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Giant Mega Bekasi, ini lantai 1. Tak hanya di permukiman, saudara, banjir di Bekasi juga merendam pusat perbelanjaan Mega Mall Bekasi, Jawa Barat. Air masuk secara tiba-tiba ke area mall membuat pengunjung panik berlarian hingga menaiki eskalator untuk mencari lokasi yang aman dari banjir. Airnya udah masuk, ini udah masuk semua, lantai paling bawah, tuh. Saudara, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau lokasi banjir dan warga yang terdampak di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Banjir di lokasi ini terjadi akibat luapan air dari grogol yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah warga. Selain meninjau lokasi banjir, Wagub Jakarta Rano Karno juga menyalurkan bantuan kepada para korban yang terdampak banjir. Dalam kesempatan ini, Rano Karno menyebut Pemprov Jakarta mendapat dana proyek strategis nasional untuk menanggulangi banjir. Kalau kita mau betulin rumah, kita lihat rumah yang bocor, jangan yang kering. Nah, sekarang udah bocor, kita tahu di mana titik rendahnya. Nah, kami bersyukur kemarin dalam rakor bahwa pemerintah pusat memberikan PSN untuk pengendalian banjir, program strategis nasional. Jadi Jakarta mendapat anggaran cukup besar lagi untuk pengendalian banjir. Karena ya pemerintah pusat juga mendengar bahwa bukan kita nggak mampu, kita mampu, tapi tentu tidak akan kelar dalam 1 tahun dengan anggaran terbatas kan. Nah, sekarang dengan bantuan dengan program PSN, proyek strategis nasional, kita akan lebih fokus untuk membenahi Ciliwung. Sementara itu, saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Selasa pagi meninjau banjir di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Deddy berjanji akan membuat rumah panggung untuk warga Desa Karangligar. Luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet kerap merendam permukiman warga Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang setiap musim hujan, saudara. Deddy meninjau ke salah satu titik banjir di Dusun Kampek dan menemui para pengungsi korban banjir. Kepada warga korban banjir, Deddy Mulyadi memberikan solusi agar dan akan membuat rumah panggung setinggi 2,5 meter di tahun ini. Banjir Karangligar saya sudah kasih solusi, kalau direlokasi kayaknya susah warga ini. Solusinya adalah saya akan bangunkan rumah dengan tinggi dari lantainya 2,5 meter. Jadi rumahnya rumah kolong di atasnya boleh tembok, boleh bambu, boleh kayu. Nanti kita siapin desain arsitekturnya sehingga ketika pun banjir mereka sudah bisa menyesuaikan diri ya. Dan warganya setuju, tadi saya sudah nanya. Berikutnya ya mudah-mudahan Kementerian PU segera membangun bendungan Cibeet dan bendungan Cibeet untuk mengurangi banjir di Karawang. Dan saudara, kita akan pantau dan kita akan tanyakan bagaimana update terkini situasi banjir di Bekasi, Jawa Barat. Kita telah tersambung dengan Kapolsek Bekasi Selatan, ada Kompol Deddy Herdian yang sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Pak Kapolsek. Selamat siang, Pak Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Deddy Herdian.
Ya, saudara, kita akan memantau bagaimana situasi terkini banjir di wilayah Bekasi Selatan, Jawa Barat. Kita telah tersambung dengan Kapolsek Bekasi Selatan, ada Kompol Dedi Herdian yang sudah tersambung di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Pak Kapolsek, apakah sudah mendengar suara saya? Baik, saya akan coba sapa lagi untuk Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Dedi Herdian. Selamat siang, Pak Kapolsek. Selamat siang, Pak. Sepertinya belum tersambung dan saudara, kita pantau sampai saat ini banjir masih merendam sejumlah titik di wilayah Jabodetabek. Di antaranya wilayah paling parah terdampak banjir di Kota Bekasi dan juga ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan saudara, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan banjir yang melanda Jabodetabek disebabkan oleh curah hujan ekstrim di wilayah Bogor, Jawa Barat, di mana BMKG memprediksi kondisi ini terjadi hingga sepekan ke depan. Kalau kami melihat dari distribusi awan-awan hujannya, itu memang karena hujannya ekstrim, namun untuk wilayah, karena sebetulnya intensitas hujan semakin ke arah Jakarta, ya ke arah Jakarta itu intensitasnya melemah, begitu. Jadi yang tinggi itu di arah puncak ya, sekitar puncak itu. Kemudian ke Jakarta itu menengah. Tinggi itu intensitasnya 300 mm. Tinggi itu bisa katakanlah lebih dari meter ya. Nah, semakin menengah itu semakin turun itu ke arah Jakarta. Nah, jadi dari Jakarta itu bisa juga, yang di Jakarta itu bisa juga mendapatkan kiriman dari atas. Selain di Jakarta sendiri juga ada hujan, namun tidak selebat yang ada di puncak, yang di Bogor ke atas. Seperti itu. Bu, intensitas curah hujan yang tadi Bu katakan masuk kategori ekstrim ini di Jabodetabek terutama ya Bu, ya akan terjadi sampai kapan Bu prediksi BMKG? Di Jabodetabek kami memprediksi sebetulnya sepekan ke depan masih dimungkinkan terjadi. Bahkan kalau kita lihat dalam skala 10 harian, kalau ini kita kan ngomongnya harian nih, bicaranya harian. Tapi kalau kita melihat jauh ke depan sampai 10 hari kedua di bulan Maret, kecenderungannya itu meningkat. Jadi ini 10 hari pertama sudah tinggi ya, tinggi atau sangat lebat ya, sangat lebat sampai ekstrim. 10 hari kedua ada tren peningkatan juga. Namun tentunya diawali dengan melemah dulu ya, nggak langsung meningkat terus, tidak. Tapi biasanya setelah ini, hari ini ya sampai 190 ya, mungkin beberapa hari lagi itu katakanlah 2 hari kemudian ini semakin melemah ya. Namun nanti menjelang tanggal 11 atau sekitar tanggal 11 mulai menguat kembali, 11 Maret. Jadi masih bisa dikatakan fluktuatif begitu ya Bu Dwi Korita ya? Betul sekali, fluktuatif. Jadi ada puncak, melemah, lalu menaik, meningkat lagi, puncak, melemah lagi. Seperti itu fenomenanya, dan dapat terjadi fenomena fluktuatif itu sampai akhir Maret. Dan saudara, kita akan coba sapa lagi Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Dedi Herdian, yang saat ini sudah tersambung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Pak Kapolsek. Selamat siang dengan Ya, Kompas Pak. TV. Terima kasih atas waktunya. Pak Kapolsek, bisa dijelaskan saat ini wilayah mana saja yang masih terendam banjir dan berapa banyak warga yang terdampak akibat banjir tersebut? Baik, perlu kami sampaikan kami berada di wilayah Bekasi Selatan, yaitu tepatnya di Mall Mega Bekasi Hypermall, di mana salah satu yang terdampak daripada banjir tersebut. Dari hasil pemantauan kami, pengecekan kami yang ada di lokasi, kami mengecek bahwa benar
di mal ini telah terjadi banjir, di mana banjir mulai datang itu sekitar jam 10 siang pagi. Banjir sekitar pukul 10 pagi tadi melanda wilayah atau Mall Mega Bekasi, Jawa Barat. Ini bagaimana saat ini kondisinya, Pak? Apakah memang genangan banjir masih tinggi? Untuk saat ini genangan banjir masih sangat tinggi, yaitu sekitar 150 cm atau 1,5 meter, di mana untuk di Mall Hypermall ini di lantai dasar sekitar 700 konter terdampak daripada banjir yang ada di mall ini. Ketinggian banjirnya cukup sangat tinggi, 150 cm. Ini berasal dari mana airnya, Pak, hingga masuk ke dalam area mall? Banjir yang ada di mall ini kebanyakan airnya adalah dari bantaran Kali Bekasi. Bagaimana, Pak? Saya kurang mendengar jelas suara Pak Kapolsek. Untuk air banjir yang ada di mall ini itu adalah sumbernya dari bantaran kali yang ada di Bekasi. Bantaran kali yang ada di Bekasi. Artinya banjir yang masuk ke area mall ini juga merendam tenan-tenan yang ada di dalam mall ya, Pak ya? Apakah memang hanya di lantai 1 saja atau memang sudah ke area parkir atau ke basement? Atau bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan banjirnya merendam area mana saja di dalam Mall Mega Bekasi ini? Untuk banjir yang ada di Mall Bekasi ini, yang terdampak banjir ada di lantai dasar, di mana hampir sekitar 700 konter ya, hampir sekitar 700 konter yang ada di Mall Bekasi ini terendam banjir. Sekitar 700 tenan terendam banjir di dalam area Mall Mega Bekasi. Ini penanganan untuk bisa menurunkan ketinggian banjir di dalam mall ini bagaimana, Pak? Kami dalam hal ini, Polri, Polsek Bekasi Selatan, bekerja sama dengan security. Prioritas kami adalah mengamankan dulu ya, mengamankan para penjaga atau pemilik daripada konter-konter yang ada di toko tersebut. Karena situasi di dalam toko ini dalam keadaan gelap, di mana sudah dipadamkan listriknya, sehingga prioritas kami adalah mengamankan, memastikan jangan sampai ada korban-korban jiwa yang ada di mall ini akibat daripada terkena banjir. Kalau kita lihat tadi ada visualnya juga, Pak Kapolsek, ini air datangnya tiba-tiba masuk ke area mall. Banyak para pengunjung dan juga pedagang yang ada di dalam mall ini berlarian panik gitu ya, menghindari arus banjir yang datang. Ini apakah ada korban atau warga yang terdampak dari banjir yang datang tiba-tiba tadi atau seperti apa, Pak Kapolsek? Untuk korban jiwa, dari hasil pengecekan kami dengan pihak manajemen daripada mall ini, tidak ada korban jiwa. Namun terkait dengan kerugian materi, ini ada sekitar 700 daripada kios yang ada di lantai dasar yang ada di Mall Bekasi ini. Sebelumnya kejadian banjir di dalam area Mall Mega Bekasi ini apakah sudah pernah terjadi, Pak? Kejadian ini menurut informasi ini ada yang paling besar, namun sebelumnya sekitar 5 tahun yang lalu juga untuk mal ini juga terdampak daripada banjir yang ada di Bekasi. Jadi memang ini adalah banjir terparah, tetapi sebelum-sebelumnya 4 tahun lalu ini pernah banjir. Apakah memang banjirnya itu di area luar saja atau memang juga pernah ke dalam area mal juga, Pak? Untuk area banjirnya hampir sama, yaitu di area parkir dan area yang ada di lantai dasar daripada Mall Bekasi. Artinya memang area Mall Mega Bekasi ini adalah daerah rawan banjir ya, Pak? Betul, Mbak. Tetapi memang kalau kalau curah hujannya memang sangat tinggi, baru akhirnya banjir ini masuk ke dalam area mall. Betul, Mbak. Dengan banjir ini otomatis operasional dari mall ini ditutup ya, Pak ya? Betul, sampai saat ini pihak manajemen menutup dulu aktivitas daripada mall ini, di mana juga listrik dipadamkan. Maka dalam hal ini kami Polsek Bekasi Selatan bekerja sama dengan pihak security melaksanakan patroli untuk memastikan jangan sampai ada pengunjung yang masih terkena dampak banjir di dalam mall tersebut.
Sejauh ini sudah dipastikan tidak ada pengunjung maupun para pedagang yang masih di dalam mal, Pak Kapolsek. Untuk saat ini sudah kita evakuasi semua, Pak. Sudah dievakuasi kemana, Pak? Sudah dievakuasi ke lantai 2. Ke lantai 2? Betul. Tidak dibawa keluar, apa upaya memang akan dikeluarkan dari area mal atau bagaimana, Pak? Untuk sementara kita masih diamankan di lantai 2 sampai menunggu daripada nanti bantuan selanjutnya, karena kebetulan kami di sini juga ada beberapa titik-titik yang lain yang sama daripada terdampak daripada banjir tersebut. Artinya memang para pengunjung dan pedagang ini masih tertahan di lantai 2 mal. Ini apakah ada bantuan mungkin makanan yang memang harus dipasok ke para pengunjung dan pedagang yang tertahan di lantai 2 mal, Pak? Sampai saat ini sedang kita upayakan, sedang kita koordinasikan baik dengan manajemen daripada mal ini dengan para pengunjung yang masih ada di Mall Bekasi ini. Sejauh ini dari pantauan Pak Kapolsek di sana beserta jajaran dari Polsek Bekasi ini, apakah ada lansia atau anak-anak yang ikut tertahan di lantai 2 mal, Pak Kapolsek? Hasil pengecekan sekarang tidak ada, Pak. Tidak ada. Berapa banyak, Pak, kira-kira yang tertahan di lantai 2 mal? Jadi untuk yang tadi saya sampaikan bahwa ada sekitar 700 daripada sekitar 700 apa, Mas? Sekitar 700 tenan yang ada di Mall Bekasi. Itu adanya di lantai dasar, kita evakuasi ke lantai 2, di mana nanti kita akan keluarkan daripada para pemilik ataupun penunggu daripada tenan-tenan tersebut. Apakah bantuan medis juga sudah datang, Pak, ke lokasi? Untuk bantuan medis sedang berjalan, Pak. Sedang menuju lokasi. Nantinya jika dalam kondisi atau situasi seperti apa yang para pengunjung dan juga pedagang yang tertahan di lantai 2 ini akan diturunkan dan dikeluarkan dari area mal? Untuk para pengunjung, khususnya bukan pengunjung ya, penjaga daripada tenan-tenan tersebut, sebagian besar sudah keluar dan sebagian besar masih menunggu, mengamankan dan membereskan barang-barang mereka yang terdampak daripada banjir. Selain mengevakuasi para pengunjung dan juga pedagang di area mal ini, apalagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak, untuk menangani dan mengatasi banjir yang merendam di wilayah Bekasi Selatan? Yang jelas kami bekerja sama dengan pihak manajemen melakukan patroli khususnya di dalam mal ini, karena memang sampai saat ini kan operasi daripada mal ini sudah ditutup, termasuk listrik juga dimatikan, sehingga kami memastikan jangan sampai masih ada yang masih di dalam yang terkena daripada dampak banjir ini. Selain mal, ada lagi, Pak, permukiman atau akses jalan atau fasilitas umum lain yang juga terendam banjir di wilayah Bekasi Selatan, Pak Kapolsek? Kami sampaikan bahwa untuk wilayah Bekasi Selatan itu ada sekitar 30 lebih titik ya yang terdampak banjir, di mana ada beberapa lokasi yang terdampak lumayan besar. Yang pertama adalah di Perumahan Jaka Kencana, Kelurahan Jaka Setia. Yang kedua, Perumahan Depnaker, Kelurahan Jaka Setia. Yang ketiga, Perumahan Delta Pekayon. Yang keempat, Perumahan Grand Galaxy. Itu yang terdampak lumayan besar. Berapa banyak sekarang warga yang diungsikan dari banjir yang merendam atau melanda 30 titik di Bekasi Selatan ini, Pak Kapolsek? Hasil pengecekan kami tadi dengan Pak Camat, kita sudah membuat beberapa lokasi tempat evakuasi, diantaranya adalah kantor PGRI yang ada di Bekasi Selatan, ada beberapa juga masjid. Kami yang sudah evakuasi itu hampir sekitar 200 orang. Kalau bantuannya yang sudah datang dan didistribusikan kepada warga terdampak banjir apa saja, Pak?
Untuk bantuan, kita sudah sedang mendirikan beberapa dapur umum. Ada 4 dapur umum yang sudah kita dirikan. Di antaranya adalah yang terpusat adalah di kantor PGRI yang ada di Kelurahan Pekayu Jaya. Pompa air apakah juga sudah dikerahkan Pak ke titik-titik banjir ini untuk bisa mengurangi genangan banjir di sana? Untuk pompa air sedang kita upayakan. Tapi sudah ada yang datang atau belum Pak? Untuk pompa air, kita dapat informasi bahwa sudah beberapa yang sudah datang ke lokasi khususnya yang lumayan cukup besar. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Kompol Dedi Herdian, Kapolsek Bekasi Selatan. Terima kasih Pak.